berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, teknologi, budaya, dan politik. Jadi globalisasi itu memungkinkan untuk orang-orang, barang, jasa, dan informasi untuk bergerak lebih bebas dan cepat ke seluruh dunia. Hal ini membantu kita untuk mengetahui lebih banyak hal dari berbagai belahan dunia, mencoba untuk makanan dari negara lain, mengikuti berbagai tren di media sosial, terus juga berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara, dan transformasi isu global. Jadi di sini ada faktor globalisasi itu ada 5. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Nah, jadi perkembangan teknologi itu utamanya itu di internet dan telekomunikasi. Itu menjadi pendorong utama globalisasi. Yang adanya teknologi ini memudahkan pertukaran informasi, ide, dan data secara instan, menghubungkan orang dari berbagai negara, dan memfasilitasi adanya kerjasama dan inovasi tingkat global. Dan yang kedua yaitu hubungan antar negara. Nah, jadi kerjasama antar negara dalam berbagai bentuk, termasuk bilateral, multilateral, dan internasional juga mendorong proses globalisasi. Misalnya, Indonesia memiliki hubungan bilateral Cina di bidang ekonomi digital. Nah, faktor penyebab yang ketiga yaitu kemudahan transportasi. Nah, jadi kemudahan transportasi ini khususnya udara dan laut membuat barang dan orang dapat dengan cepat bergerak ke seluruh dunia. Hal ini mempercepat distribusi barang, perdagangan internasional, pariwisata, dan pertukaran budaya. Faktor penyebab yang keempat yaitu perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional ini melibatkan proses pertukaran barang dan jasa antar negara dan membuat hubungan ekonomi yang erat. Karena produk dari satu negara bisa diakses dengan mudah oleh negara lain. Hal ini menciptakan rantai pasokan global dan meningkatkan ketergantungan ekonomi antar negara. Dan yang kelima yaitu peran organisasi internasional. Jadi adanya organisasi internasional itu seperti PBB, WHO, ASEAN, IMF, dan organisasi lainnya itu membuat setiap negara dapat duduk untuk membahas masalah bersama dan bekerja sama dalam mengatasi isu global. Misalnya yaitu saat pandemi COVID-19, berbagai negara bekerja sama dengan WHO dan menangani wabah ini, termasuk memfasilitasi distribusi vaksin. Nah, kita akan masuk ke karakteristik global. Karakteristik global itu ada 5, yaitu perubahan jarak ruang dan waktu. Jadi kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi seperti memperkecil jarak dan waktu, pesawat, internet, dan smartphone memungkinkan orang dan barang untuk bergerak dengan cepat di seluruh dunia tanpa terhambat batas geografis. Yang kedua yaitu saling ketergantungan di bidang ekonomi. Globalisasi itu menciptakan ketergantungan ekonomi dan perdagangan antar negara. Jadi negara-negara itu menjadi saling ketergantungan. Dalam hal ini perdagangan barang, pelayanan, dan investasi. Jadi perubahan dalam satu ekonomi dapat dengan cepat mempengaruhi ekonomi negara-negara lain, menciptakan keterkaitan ekonomi global yang kompleks. Yang ketiga yaitu meningkatnya interaksi. Jadi penyebaran budaya, pertukaran seni, dan interaksi antar budaya itu melalui media sosial dan internet menciptakan keberagaman budaya yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Yang keempat yaitu masalah bersama meningkat. Jadi seiring dengan
juga masalah bersama yang membutuhkan kerjasama antar negara. Isu-isu seperti perubahan iklim, pandemi, perdamaian, dan keamanan internasional membutuhkan kolaborasi untuk pemecahnya. Yang terakhir yaitu banyaknya perdagangan antar negara. Tidak semua negara memiliki sumber daya yang lengkap untuk saling memenuhi kebutuhan. Dibutuhkan perdagangan antar negara. Jadi proses impor dan ekspor barang pun itu dilakukan. Misalnya Indonesia mengekspor kopi ke Malaysia, Jepang, dan Vietnam. Tapi Indonesia juga mengimpor BBM dari Malaysia dan Singapura. Kita lanjut ke dampak globalisasi. Di sini ada dampak globalisasi itu ada dua, yaitu dampak globalisasi positif dan dampak globalisasi negatif. Jadi saya dapat dampak globalisasi yang positif itu globalisasi membawa dampak positif yang signifikan untuk masyarakat. Mudahnya mengakses ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi terkini dapat memajukan sektor informasi dan teknologi terkini dapat juga memajukan sektor pendidikan, kesehatan dan teknologi yang dapat memajukan masyarakat. Nah, untuk dampak negatif globalisasi ini meskipun banyak dampak positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Misalnya perdagangan internasional membuat barang impor menguasai pasar lokal. Hal ini tentu juga sulit bagi usaha lokal jika gagal bersaing, bukan tidak mungkin mereka gulung tikar. Kita lanjut ke bentuk globalisasi. Jadi bentuk globalisasi ini ada 5, yaitu globalisasi di bidang ekonomi. Jadi bentuk globalisasi di bidang ekonomi adalah peningkatan pasar internasional, investasi asing, dan yang saling ketergantungan ekonomi antar negara. Nah, jadi perusahaan bisa beroperasi di berbagai ekonomi antar negara. Perusahaan dengan rantai pasokan yang kompleks dan terintegrasi menjadi contoh globalisasi di bidang ekonomi. Dan yang kedua adalah globalisasi di bidang komunikasi. Penyebaran informasi, berita, dan hiburan secara cepat melalui media massa seperti internet, TV, dan media sosial adalah bentuk globalisasi di bidang komunikasi. Nah, yang ketiga adalah globalisasi di bidang iptek. Globalisasi di bidang iptek itu mencakup pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di seluruh dunia. Jadi perkembangan iptek di suatu negara bisa dengan cepat diadopsi oleh negara lainnya. Jadi kolaborasi antara dua negara atau lebih dan transfer teknologi yang lebih mudah mempercepat kemajuan dan disiplin ilmu. Yang keempat adalah globalisasi di bidang transportasi. Berbagai alat transportasi umum baik di udara, di darat, dan di laut terus berkembang sehingga memfasilitasi perdagangan internasional, pariwisata,